Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Awam. Sekalian juga kita baca hasyiahnya, Hasyiatul Bajuri yang dinamakan dengan Tahqiqul Maqam. Walaupun hasyiahnya nanti tidak kita bacakan semuanya. Sebelumnya, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita matannya i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin. Sebelumnya ini matannya. Ketahui olehmu annahu bahwa sungguh hal dan sya'an wajib kepada setiap muslim. Oleh apa wajib? Ayya'rifa khamsina aqidatan, oleh bahwa mengenal ia akan 50 akidah. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Dan berumlah setiap satu akidah itu wajib kepadanya si muslim, oleh bahwa mengenal ia baginya akidah akan dalil yang ijmali atau yang tafsili. Jadi kita baca syarahnya di sini. Wajib kepada setiap muslim. Ini. I'lam annahu yajibu sudah. Sekarang kepada setiap si muslim. Ini di sebahagian naskah ada wa muslimah. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Cuma di sini muslim doang, tapi ada wa muslimahnya. Kita lihat syarahnya. Itu matanya perlu kita ingat, karena yang kita baca, yang kita akan baca yaitu syarah dari matan tersebut. Ya, ala kulli muslimin. Sebelumnya ketahui olehmu wajib kepada setiap muslim. Ay ala kulli fardi fardin. Ala kulli fardi fardin. Apa maksud ala kulli fardi fardin? Ala kulli muslimat, di atas setiap muslim dan muslimah, enggak ada kecuali. Jadi ini banyak pertanyaan di sini. Maksudnya kalau beliau menyatakan kepada setiap muslim wajib mengenal sifat Allah, bukankah anak kecil juga muslim? Sementara anak kecil belum balik, belum mukallaf. Mestinya kan nggak wajib. Mestinya beliau di sini menggunakan lafaz ala kulli mukallafin, bukan muslimin. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kafir tidak wajib mengenal Allah? Bukankah kafir juga terkena khitab dengan furu' syariat? Inilah yang akan beliau jelaskan. Ala kulli muslimin, ala kulli fardi fardin, di atas setiap orang, enggak ada kecuali. Kenapa? Li'anna lafdata kullin lil afrad, karena lafaz kul lil afrad, untuk semua afrad umum. Kemudian beliau menjelaskan walaisa muraduhu bit ta'biri bil muslimi wal muslimah. Ini kan berarti di sebahagian niskah ada muslimah. Walaisa muraduhu bit ta'biri bil muslimi wal muslimah at-taqyidu bizalik. Dan bukanlah maksudnya musannif dengan mengibaratkan dengan muslim muslimah itu taqyid bizalik, itu mengkaitkan. Ketika beliau menyatakan wajib kepada setiap muslim dan muslimah, bukan berarti kait seolah-olah kepada bukan muslim enggak wajib. Bukan begitu, bukan kait. Kenapa? Idh kullun minal kafiri wal kafirah mukhatabun bil mujma'i alaih minal usul. Karena bermula tiap-tiap dari kafir dan kafirah, kafir laki-laki, kafir perempuan, mukhatabun, itu dikhitabkan orang bil mujma' alaih, dengan hukum yang disepakati di atasnya minal usul, dari usul. Wa kadza minal furu' alal murajjah, demikian pula dari furu' di atas pendapat yang kuat. Kenapa ketika beliau menyatakan wajib kepada muslim bukan kait? Artinya kepada kafir juga wajib. Kenapa? Karena memang setiap kafir dan kafirah mereka terkena khitab syar'i dengan perkara yang diijma'kan di atas dari usul-usul agama. Artinya mereka wajib mengenal Allah, wajib mengesahkan Allah juga. Bahkan dari furu' hukum-hukum agama mereka juga terkena berdasarkan pendapat yang kuat. Kafir wajib sholat, cuma terhenti sholatnya atas Islam, harus Islam dulu baru salat. Makanya sering kita dengar masalakakum fi sakar lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu dalam neraka? Enggak salat. Artinya di akhirat kafir di samping hukuman terhadap kekafirannya ada hukuman tambahan
karena meninggalkan furu' syariat. Itu maksudnya. Oke. Kalau memang beliau menyatakan ala kulli muslimin bukan kait, tapi kafir juga masuk, kenapa beliau memilih lafaz kullu muslim? Lakin ikhtarat ta'bira bil muslimi wal muslimah likaunihima asra'u lil imtisal. Tetapi memilih ianya musannif akan mengibarat dengan muslim muslimah, karena keadaan keduanya muslim muslimah itu asra, lebih cepat lil imtisal untuk dilaksanakan. Jadi ini kan kitab ya umumnya ya dibaca oleh kaum muslimin dan muslimah. Kafir mungkin nggak membaca kitab ini. Ini anjurannya, walaupun memang kafir juga kena perintah, tapi yang tujuan utama ya muslim muslimah. Titik. Ini dah titik dulu. Wa kalamuhu rubama yuhimu anna ghairal mukallaf mukhatabun bizalik wa laisa kadzalik. Dan bermula kalamnya musannif kadang-kadang mewahamkan ia bahwa sungguh yang bukan mukallaf pun itu dikhitab dengan demikian hukum. Wa laisa kadzalik, padahal bukan demikian. Kalau kita lihat beliau menggunakan ala kulli muslimin. Seolah-olah anak kecil pun yang muslim berkewajiban untuk mempelajari tentang akidah ini. Padahal kan tidak. Nah itu. Bermula kalamnya musannif itu kadang-kadang mewahamkan ia bahwa sungguh yang bukan mukallaf pun seperti anak kecil itu mukhatab. Itu diperintahkan dengan demikian untuk mengenal akidah yang 50. Walaisa kadzalik, padahal enggak demikian. Fa innal aula at-ta'biru bil mukallaf. Maka sesungguhnya yang lebih utama itu mengibaratkan dengan kata mukallaf. Jadi di sini mestinya beliau menggunakan i'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin. Nah, itu aman, enggak ada debat. Kama sana'a ghairuhu, sebagaimana telah membuat oleh selainnya musannif. Nah, tetapi musannif enggak salah juga ketika beliau menyatakan muslim. Kenapa? Ketika beliau menyatakan wajib kepada muslim, ya muslim di sini maksudnya muslim yang mukallaf. Lakinnahu ittakala ala wuduhi anna ghairal mukallaf la yutawajjahu ilaihi khitabut taklif li raf'i kalamihi anhu. Lakinnahu, tetapinya musannif itu ittakala, mewakilkan ia kepada jelas bahwa sungguh yang bukan mukallaf itu tidak dihadapkan kepadanya bukan mukallaf akan khitab taklif raf'i kalamihi, karena diangkat tulisannya taklif anhu darinya, bukan si mukallaf. Nah, tapi musannif walaupun menyatakan kullu muslim enggak apa-apa. Kenapa? Lakinnahu ittakala. Karenanya musannif telah menyerahkan ia. Maksudnya ittakala bersandar ia kepada kejelasan. Karena beliau udah paham, orang pasti tahu yang bukan mukallaf itu enggak ada hukumnya. Nah, beliau menyerahkan atau bertumpu ianya beliau kepada jelas bahwa sungguh yang bukan mukallaf memang tidak ada khitab taklif. Tidak dihadapkan kepadanya akan khitab taklif. Selain mukallaf anak kecil kan enggak ada hukum li raf'i kalamihi, karena diangkat tulisannya. Tulisannya taklif nanhu darinya sih bukan mukallaf. Masuk kalam kayak hadis rufi'al kalam. Hukum itu diangkat dari yang bukan mukallaf. Jadi kesimpulannya enggak perlu didebat, enggak perlu dibantah musannif. Ketika beliau menyatakan wajib kepada setiap muslim yang mukallaf. Begitu juga muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annal jinna mukallafun min aslil khalqah. Ketahui olehmu bahwa sungguh jin itu ditaklifkan mereka dari asal kejadian. Dari jin sama seperti manusia. Taklif juga, berkewajiban menjalankan semua hukum syariat. Wa ammal malaikatu falaisu mukallafin alat tahqiq. Adapun malaikat maka tidaklah mereka itu taklif di atas tahqiq. Sesudah dikaji dengan cara mendalam, malaikat tidak terkena hukum taklif. Kenapa malaikat enggak taklif? Li'annahum, arti taklif dipaksakan untuk melakukan perintah Allah. Sementara malaikat memang makhluk yang diciptakan untuk taat. Jadi enggak perlu taklif. Li'annahum majbuluna 'ala ta'ah. Karena bahwa sungguh mereka para malaikat itu memang majbulun, diciptakan secara tabiat, atau majbulun dipaksa untuk taat. Malaikat itu enggak punya pilihan, taat. Fa irsalu nabiyina sallallahu alaihi wasallam lahum litasyrifihim faqat. Maka bermula diutusnya nabi kita alaihi salatu wasallam bagi mereka malaikat itu litasyrifihim, untuk memuliakan mereka malaikat saja. Jadi ulama tetap sepakat menyatakan kalau nabi kita itu diutus kepada manusia, jin dan malaikat. Walaupun malaikat tidak taklif, ketika nabi diutus kepada para malaikat itu untuk memuliakan malaikat menjadi umat nabi. Wa qila innahum mukallafun min aslil khalqah. Dikatakan orang bahwa sungguh mereka malaikat itu mukallaf juga
Dari asal kejadiannya memang taklif. Kal jinni, sama seperti jin. Jadi berdasarkan atas pendapat Qil ini, fa irsalu nabiyyi lahum irsalu taklif. Maka bermula diutusnya nabi untuk mereka malaikat itu irsalu taklif, dikirim untuk mentaklif mereka juga. Nah, kemudian tadi matannya i'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa, matannya. Oleh apa wajib? Oleh bahwa mengenal ia. Jadi an harfu masdariyin, maka bermulaan itu huruf masdari. An huruf masdari, huruf nasab dan huruf masdar. Kalau huruf masdar berarti kalimat sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Fama ba'daha fi ta'wil masdar, maka bermula sesudahnya an itu pada ta'wil masdar. Ma'rifatu. Wajib kepada setiap muslim oleh mengenal. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wa haqiqatuha al-jazmul mutabiq lil waqi' an dalilin. Bermula hakikatnya ma'rifah, ini definisi ma'rifah. Al-jazmul mutabiq, keyakinan yang sesuai ya bagi fakta. Keyakinan kita artikan. Al-jazmul mutabiq, keyakinan yang sesuai bagi fakta, keyakinan yang berdasarkan dalil. Jazam yang berdasarkan dalil. Keyakinan yang sesuai fakta namanya ma'rifah. Apa fakta yang dimaksud di sini? Waqi' itu fakta. Wal muradu bil waqi' ma alimahullahu ta'ala. Bermula yang dimaksud dengan waqi', dengan fakta itu yang mengetahui akannya Allah Ta'ala. Jadi mengetahui sesuatu yang sesuai dengan ilmu Allah. Kita meyakini berdasarkan dalil bahwa Allah esa. Memang dalam ilmu Allah menyatakan kalau Allah esa. Keyakinan yang sesuai dengan dalil dan fakta, keyakinan yang sesuai dengan fakta berdasarkan dalil namanya ma'rifah. Atau boleh juga au ma fil lauhil mahfud. Bermula maksud dengan waqi' itu yang ada ia dalam lauh mahfud. Sesudah Allah menulis dalam lauh mahfud. Kemudian kita punya keyakinan itu sesuai dengan yang tertulis di situ. Itu sudah disebut dengan ma'rifah. Banyak protes ini. Beliau mengajarkan kita cara berpikir. Fa in qila al-jazmu ma'nahu al-idrak wala ma'na li mutabaqatihi lidzalik ujiba. Maka jika dikatakan orang bermula jazam, itu bermula maknanya jazam itu idrak, mengetahui. Bukankah jazam artinya idrak, mengetahui? Jadi mengetahui aja apakah sesuai dengan enggak, itu enggak ada permasalahannya. Wala makna li mutabaqatihi lidzalik, dan tidak ada makna bagi mutabaqahnya. Bagi mutabaqahnya jazam lizalik, bagi demikian waqi'. Arti jazam itu idrak, mengetahui. Apakah sesuai dengan enggak ada makna tambahan, sesuai dengan fakta atau tidak. Kenapa di sini beliau menyatakan kalau ujiba, dijawabkan bi annal makna al jazmul mutabiqu muta'alluquhu. Dijawabkan dengan bahwa sungguh makna itu jazam yang sesuai ianya jazam. Dijawabkan orang bi annal makna dengan bahwa sungguh makna itu jazam yang sesuailah oleh ta'alluqnya jazam. Jadi arti jazam memang mengetahui, tapi maksudnya ujung pengetahuan itu sesuai dengan fakta. Dijawabkan dengan bahwa sungguh makna itunya di sini jazam yang sesuailah oleh muta'alaknya jazam. Jazam itu tersangkut kemana? Muta'alak tersangkut. Keyakinan kita terhubung dengan keesaan Allah. Jadi keesaan Allah itu yang sesuai dengan fakta. Itu yang dimaksud. Dijawabkan dengan bahwa sungguh makna itu jazam yang sesuailah oleh sangkutannya jazam. Wahwa dianya muta'alak jazam itu nisbah, bandingan bagi ma yang ada dalam ilmu Allah atau bagi ma yang ada dalam lauh mahfud. Artinya begini, pengetahuan kita terhadap sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah atau yang ada dalam lauh mahfud. Itu sudah bisa disebut dengan ma'rifah. Wa kharaja an zalika ad-dhannu, keluar dari demikian kata ma'rifah oleh dhan. Kalau dhan kan 75%. Wa huwa idraku ahadil mutaqabbilaini birajihiyah.
Wahwa dan dianya dzan itu mengetahui salah satu dari dua perkara birajihiyah dengan kuat salah satu. Jadi dzan itu mengetahui sesuatu 75% kepada ianya, 25% tidaknya. Itu namanya sisi kuatnya disebut dzan. Mengetahui salah satu dua yang berlawanan birajihiyah dengan sisi yang kuatnya. Jadi kita mengetahui sesuatu ianya 75, tidaknya 25. Nah, ianya 75 namanya dzan. Ini definisinya agak berbeda dengan di tempat lain. Dan keluar juga oleh waham bahwa idraku ahadihima bimarjuhiyah. Dianya waham itu mengetahui salah satu keduanya yang berlawanan bimarjuhiyah dengan sisi yang di marjoh yang lemah. Kita mengetahui sesuatu ianya 25, tidaknya 75. Kita mengiyakan yang 25 namanya waham, tapi kalau mengiyakan yang 75 namanya dzan tadi. Nah, jadi waham itu berarti perkiraan. Tadi ma'rifah keluar dengan kata ma'rifah dan keluar juga waham. Arti waham idraku ahadihima, mengetahui salah satu keduanya dua yang berlawanan tadi bimarjuhiyah dengan sisi lemahnya. Kita ambil sisi lemahnya yang 25% namanya waham. Dan keluar oleh syok. Wahwa idraku kullin minhuma ala sawa. Dianya syok itu mengetahui tiap-tiap dari keduanya mutakabila ini ala sawa sama. Sesuatu kita ketahui ya dan tidaknya sama 50-50 namanya syok. Nah, jadi nggak cukup dan syok apalagi waham, nggak cukup dalam tauhid. Dalam tauhid itu harus ma'rifah. Wajib kepada setiap muslim oleh bahwa ma'rifah ya, meyakini. Wa kharaja bil mutabek ghairuhu, dan keluar dengan kata mutabek oleh selainnya mutabek. Tadi keyakinan yang sesuai. Keluar keyakinan yang tidak sesuai. Fa innahu yusamma jahlan, maka bahwa sungguhnya ghairuhu yang tidak mutabek itu dinamakan akan jahil murakkab. Jadi pengetahuan yang tidak sesuai dengan fakta itu disebut jahil, bukan ma'rifah. Kajazmin nasara bitaslis, seperti keyakinan Nasrani dengan taslih Tuhan 3. Nah, itu jahil namanya. Wabima ba'dahu atau kepada bil mutabek, dan keluar dengan ma ba'dahu. Apa ma ba'dahu? Andalilin. Tadi di atas ma'rifah yaitu mengenal sesuatu, al-jazmul mutabek, keyakinan yang sesuai bagi fakta, andalilin berdasarkan dalil. Jadi keluar dengan mutabek yang tidak mutabek. Yang tidak mutabek namanya jahil murakkab. Wa bima ba'dahu, keluar dengan ma ba'dahu sesudahnya mutabek, yaitu andalil. Meyakini sesuatu sesuai fakta berdasarkan dalil. Keluar dengan kata ma ba'dahu atau bahasa di atasnya keluar dengan andalil. Malam yakun andalil, oleh sesuatu yang tidak ada ia berdasarkan dalil. Pengetahuan yang bukan berdasarkan dalil tidak disebut ma'rifah. Protes lagi. Berarti kalau kita mengetahui sesuatu bukan berdasarkan dalil tidak disebut ma'rifah. Sekarang ada sesuatu yang kita mengetahuinya nggak butuh kepada dalil. Kita mengetahui secara mudah. Kita tahu kalau satu itu lebih kurang dari satu itu lebih sedikit dari dua misalkan. Apakah disebut ma'rifah? Biasanya kan ilmu juga itu. Apakah tidak disebut ilmu? Kalau berdasarkan di sini, yang disebut dengan ma'rifah mengetahui sesuatu yang benar berdasarkan dalil. Kalau pengetahuan kita nggak perlu kepada dalil, apakah disebut ma'rifah? Ini protes. Wa hadza yaqtadi annal jazman nasya an darurah la yusamma ma'rifatan, bal yusamma ilman faqat. Fayakunu ammu minha. Fayakunu amma minha. Bermula ini definisi itu menghendaki ia bahwa sungguh jazam yang terjadi ia an darurah. Satu keyakinan yang terjadi dari mudah, nggak perlu kepada dalil, tidak dinamakan akan ma'rifah, tetapi dinamakan akan dia akan ilmu faqat. Maka ada ianya. Nah, ilmu itu lebih umum minha darinya ma'rifah. Kalau berdasarkan definisi di sini, hal-hal yang mudah kita ketahui tanpa perlu kepada dalil nggak disebut ma'rifah, tapi disebut ilmu. Berarti ilmu dan ma'rifah beda, bukan muradif. Ilmu lebih umum dari ma'rifah. Ya.
Wa bidzalika qala Sanusi fi ba'dhi kutubihi wa tahqiq annahuma mutaradifani kama marra. Dengan demikian ada perbedaan antara ilmu dan ma'rifah. Berkatalah oleh Imam Sanusi dalam sebahagian kitabnya Imam Sanusi. Imam Sanusi berkata dalam sebahagian kitab beliau, wa tahqiq annahuma mutaradifan. Bermula yang tahqiq bahwa sungguh keduanya ilmu dan ma'rifah itu muradif keduanya. Sudah beliau menjelaskan perbedaan di sana sini, tapi pada akhirnya berkesimpulan bahwa ilmu dan ma'rifah sebenarnya sama. Kama marra, sebagaimana yang telah terdahulu ianya di atas. Fayakunu kullun minhuma daruriyan wa nadariyan. Maka adalah tiap-tiap dari keduanya ilmu dan ma'rifah itu ada yang daruri, ada yang nadari. Jadi kalau memang dia lafadz muradif, berarti ilmu dan ma'rifah ada dua. Ada yang ilmu daruri, ma'rifah daruri. Ada ilmu nadari, ma'rifah nadari. Maksudnya, ada yang pengetahuan dengan mudah, nggak perlu kepada dalil. Ada yang pengetahuan perlu kepada pemikiran, nadari. Mana contoh yang daruri? Kaidraki annal wahida nisful isnaini. Seperti mengetahui bahwa satu itu setengah dari dua. Satu itu lebih kecil dari dua. Semua juga tahu, nggak perlu kepada dalil. Itu namanya ma'rifah daruri. Atau ilmu daruri. Dan ada juga ma'rifah nadari, ilmu nadari. Contoh, kaidraki wujudillahi ta'ala. Seperti mengetahui adanya Allah. Untuk mengetahui adanya Allah perlu kepada pemikiran yang mendalam. Perlu mencari dalil-dalilnya. Nah, disebut ini ma'rifah nadari atau ilmu nadari. Wahina idzin fatta'rifu ghairu jami'. Ini panjang lagi. Jadi ini kalau kita terlalu asik di dalam ini, nggak keluar-keluar. Dah, ini yang penting-penting. Tadi di atas matanya wajib kepada setiap muslim mengenal akidah yang 50. Bersama dengan dalilnya, baik dalil ijmali atau dalil yang tafsili. Kita pengen tahu dalil ijmali itu apa? Dalilan ijmaliyan. I'lam anna dalilal ijmaliyah wal ma'juzu an bayani wajhi dilalatihi alal wajhil matlub. Ketahui olehmu bahwa sungguh dalil yang ijmali itu, dianya dalil yang ijmali itu al-ma'juz, yang tidak mampu, yang lemah dari menjelaskan jalan dilalahnya dalil alal wajhil matlub, di atas jalan yang sebenarnya, yang semestinya. Dalil ijmali, dalil umum. Ketika ada pertanyaan, kenapa dalilnya seperti itu, kita nggak mampu menjelasnya, namanya ijmali. Apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Dari sisi mana alam menunjukkan adanya Allah? Kita tidak mampu menjelaskannya. Itu disebut dalil ijmali. Ketahuilah bahwa sungguh dalil ijmali itu al-ma'juz, yang lemah dari menjelaskan arah dilalahnya dalil terhadap jalan yang sebenarnya, di atas jalan yang dicari. Au andaf'i ma warada alaihi minasyabah. Atau yang dilemahkan dari membela, menolak ma yang datang ianya ma di atasnya dalil daripada syubhat. Apa dalil adanya Allah, adanya alam? Kok bisa alam itu menunjukkan adanya Allah bla bla bla? Kita nggak mampu untuk menghilangkan syubhat-syubhatnya. Orang mengatakan mungkin saja alam itu ada dengan sendirinya. Buktinya begitu kita lahir, alam memang sudah ada. Siapa tahu alam itu ada dengan sendirinya dan seterusnya. Kita nggak mampu membantahnya. Nah, itu namanya dalil ijmali. Wa amma tafsiliyu fahuwa bi khilafi dzalik. Adapun bermula dalil yang tafsili, fahuwa, maka dianya dalil tafsili itu bi khilafi dzalik, dengan sebalik demikian. Apa maksud sebalik? Fahuwal maqduru ala bayani wajhi dilalati. Maka dianya dalil tafsili itu al-maqdur, yang disanggupi, ala bayani, kepada menjelaskan arah dilalahnya dalil. Kita bisa menjelaskan bahwa alam menunjukkan adanya Allah karena segala macamnya, misalkan. Karena alamnya seperti benda, pengalaman kita setiap benda itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Meja, kursi nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Alam juga mesti nggak mungkin ada dengan sendirinya dan seterusnya. Yang penting mampu untuk dijelaskan arah petunjuknya dalil. Au ala daf'i ma warada alaihi minasyabah. Atau yang disanggupi kepada menolak ma yang datang ianya ma di atasnya daripada syubhat. Segala syubhat-syubhat yang datang mampu dibantah. Itu namanya dalil tafsili. Wal muradu bisyabhi ma
mulul i'tiradat la khususa ma sabaqa ala wajhid dalil wala bidalil walaysa bidalil. Bermula yang dimaksud dengan syubhat di sini cuma yang umum, ia akan i'tirad, akan segala protes proses dan bantahan-bantahan. Ketika dibantah mau dibantah lagi. La khususa, bukan khusus ma yang dahulu ia di atas wajah dalil. Ini siqa. La khusus sama siqa, bukan khusus ma yang dibawakan akan dia nyama di atas jalan dalil walaisa bidalil, padahal bukan dalil. Jadi syubhat di sini maksudnya syubhat berupa protes-protes. Ketika kita menjelaskan dalil ada protes itu sanggup dibantah. Enggak mesti yang dimaksud dengan syubhat dalil juga, yang seolah-olah dalam bentuk dalil padahal itu bukan dalil. Ini semuanya sebenarnya ada nanti di depan ya. Ada di depan, ini kan masih mukadimah ini. Ada nanti di penjelasan setiap sifat Allah, setiap akidahnya ada dalilnya. Ya, jadi barangkali nanti di depan kita lebih fokus. Jadi masalahnya di sini beliau menyatakan wajib kepada setiap mukallaf untuk mengetahui setiap akidah bersama dalilnya yang ijmali atau tafsili. Jadi beliau mengatakan au tafsili. Jadi seolah-olah boleh takhayyur. Atta bi au allati hiya li ahadi syai'aini isyarah ila anna al-wajib ahaduhuma la khususat tafsili ini. Mendatangkan atau utia ata bi au, mendatangkan yang musannif dengan au allati yang dianya au itu li ahadi syai'aini bagi salah satu dua perkara. Salah satu dua perkara bahasa lainnya takhayyur, boleh memilih. Itu untuk mengisyarah kepada bahwa sungguh yang wajib itu salah satu keduanya. Memang yang wajib dalil ijmali atau dalil tafsili. La khususat tafsili, bukan khusus tafsili. Berarti boleh memilih. Artinya fa idza arafa al-ijmaliyya faqad ata bil wajib al-aini. Apabila telah mengenal ia akan dalil ijmali, maka sungguh telah mendatangkan ia dengan kewajiban in. Jadi yang penting setiap akidah kita tahu dalilnya. Kalau kita sudah mengetahui dalil ijmali untuk setiap akidah, berarti kita sudah selesai terhadap fardhu in. Ya, fala yajibu alaihi tafsili hina idzin, maka tidak wajib kepadanya oleh dalil tafsili ketika itu. Akan sebagai wajib in, tidak wajib sebagai wajib in. Ala hadhihi tariqah. Tapi nanti wajib kifayah minimal. Artinya dalam setiap daerah itu ada seorang tokoh yang mumpuni, yang paham dalil tafsili juga untuk membantah syubhat-syubhat yang datang. Wahal yakunu fi hadhil halah wajiban ala sabilil kifayah aw manduban qaulani. Ya. Dan adakah ada ia seseorang pada ini keadaan itu wajib di atas jalan kifayah, dan apakah ada ianya dalil tafsili pada ini keadaan itu wajib atas jalan kifayah atau sunat? Qaulani, ada dua pendapat. Orang yang sudah mengetahui akidah bersama dalil ijmali, kemudian apakah dia wajib juga mengetahui dalil tafsili? Wajib kifayah atau sunnah? Ada dua pendapat. Kadza yu'khadhu minas Sanusi, demikianlah diambil dari ucapan Syekh Sanusi. Fata'ammalhu, pikirkan olehmu. Oh, nanti ada ke depan penjelasannya. Ini matan selanjutnya. Berkatalah ba'duhum, disyaratkan bahwa dikenal akan dalil yang tafsili juga. Enggak cukup ijmali doang. Nah, tetapi nanti jumhur ulama menyatakan bahwa cukup dalil ijmali saja. Nah, barangkali sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.